Oke, halo teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita itu terkait Autonix, TK4S dan T4RN. Itu nanti kita bakalan memperlihatkan penggunaan itu melalui aplikasi DIQ Master atau Dark Master. Nanti teman-teman bisa melihat aku memperlihatkan hasil-hasil data yang udah aku berikan dan yang udah aku coba ke teman-teman semua. Kita mulai aja. Yang pertama, itu akan menjelaskan tentang pengertian dari respon sistem. Respon sistem atau tanggapan sistem adalah perubahan perilaku output keluaran dari suatu sistem teknik, khususnya dalam konteks sistem kendali terhadap perubahan sinyal input atau masukan yang diberikan. Nah, respon ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk kurva waktu yang menunjukkan bagaimana nilai output sistem berubah dari waktu ke waktu setelah diberi input tertentu. Nah, kurva respon ini merupakan dasar penting untuk menganalisis karakteristik dan performa dari suatu sistem kendali, seperti seberapa cepat sistem mencapai targetnya dan seberapa stabil perilakunya. Contohnya seperti gambar berikut ya, teman-teman. Respon sistem terhadap step input. Ini salah satu contohnya aja. Gitu. Selanjutnya itu ada closed loop. Nah, sistem closed loop adalah jantung dari sebagian besar sistem otomasi modern. Karakteristik utamanya adalah kemampuannya untuk memantau dan mengoreksi diri sendiri secara otomatis. Nah, ciri-ciri utamanya itu memiliki jalur umpan balik feedback dari output ke input. Dan dia menggunakan sensor untuk mengukur output aktual. Lalu dia menggunakan sinyal galat sebagai pendorong utama pengontrol. Kelebihannya apa? Kelebihannya ialah akurasinya yang sangat tinggi. Akurasi yang sangat tinggi ini karena galat keadaan tunak dapat diminimalkan, bahkan dihilangkan. Nah, atau imunitas gangguan. Jadi alat ini tuh tidak sensitif terhadap gangguan eksternal atau variasi parameter sistem. Lalu kelebihan yang lainnya ialah sebagai otomasi sendiri mandiri. Dia tuh bisa mempertahankan nilai target tanpa intervensi manual. Namun, kekurangannya dia kompleksitasnya itu lebih rumit dan mahal banget karena membutuhkan sensor jalur umpan balik dan pengontrol yang lebih canggih. Potensi ketidakstabilan. Jadi kalau misalkan pengontrol dirancang dengan buruk atau terlalu agresif, sistem itu dapat jadi tidak stabil dan mengalami osilasi tanpa henti. Lalu kita lanjut. Sistem open loop adalah jenis sistem kendali yang paling sederhana. Cirinya yang paling menentukan adalah tidak adanya mekanisme umpan balik untuk mengukur dan membandingkan output dengan input target. Nah, ciri-ciri utamanya tidak ada umpan balik atau no feedback. Nggak ada sensor yang mengukur output secara langsung, dan kontrol sepenuhnya bergantung pada kalibrasi dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kelebihannya sederhana dan murah. Desainnya itu emang sederhana karena nggak perlu sensor dan jalur umpan balik yang kompleks. Dia lebih stabil juga karena nggak ada umpan balik atau sistem open loop secara inherent stabil dan tidak akan mengalami osilasi yang disebabkan oleh pengontrol yang terlalu agresif. Lalu perawatannya itu lebih mudah karena dia minim komponen sehingga perawatannya lebih mudah. Namun di balik semua itu ada kekurangannya. Kekurangannya ialah itu tidak akurat. Kinerja yang sangat bergantung pada akurasi kalibrasi awal. Lalu itu sensitif banget terhadap gangguan. Jadi sangat rentan terhadap perubahan beban atau gangguan lingkungan atau variasi parameter komponen. Lalu dia itu nggak ada koreksi galat otomatis. Jadi galat keadaan tuna tidak dapat dikoreksi. Jika output menyimpan dari target, ia akan tetap menyimpang. Nah, lalu dia itu memang cuma cocok untuk sistem tertentu. Cocok hanya untuk sistem yang outputnya tidak memerlukan presisi tinggi atau sistem yang gangguan eksternalnya dapat diabaikan. Oke, cara kerjanya ini nanti kita akan masuk ke bagian eh, simulasi dari DAQ masternya ya. Nah, kita bakal melihatkan videonya di mana aku udah bekerja dengan teman-teman aku untuk membuatnya. Cara kerjanya ialah dia bisa menyambungkan satu daya, lalu kita akan masuk ke wiring, lalu kita akan masuk ke atur set point dan PID. Ya, kita lihat aja di sini. Ini kita udah masuk ke dark masternya. Kita masuk ke serialnya.
Ini TK4 add device listnya satu aja. Kita harus masih ini USB-nya nyambung ya teman-teman. Pastiin USB-nya nyambung semua tuh. Lalu kita converting aja. Connecting ya, nanti dia bakal connecting. Lalu kita masuk ke parameternya. Nanti dia bakalan menandain di sini ya untuk hasil-hasil dari nilai-nilai yang juga. Oke. Ini yang pas sudah dimulai sistemnya dia udah mulai dicoba. Oke, kita harus mastiin lagi kayak biasa. Itu ada aku juga tuh di sana tuh. Udah masuk. Kita setting grafik settingnya. Oke. Oke. Ini kita bakal ngelihat itu dari hasil yang udah kita dapat. Ini sebelumnya aku cuma bisa screenshot aja karena datanya karena udah lama juga hampir sempat hilang dan nggak bisa dibuka teman-teman. Jadi mohon maaf banget ya. Ini respon dari on off-nya kita menggunakan HSCIS untuk dengan dua uji. Yang pertama adalah data dari uji 48 derajat dan uji 58 derajat gitu. Lalu kita bisa menggunakan di sini data-datanya. Ini grafiknya. Ini. Nah, yang ini itu kita menggunakan PID. Jadi ada beberapa kali percobaan. Teman-teman bisa melihat ini grafiknya dan sebagainya gitu. Nah, untuk Indo sendiri biasanya percobaan ini, kenapa kita melakukan percobaan ini? Balik lagi ya teman-teman, percobaan ini dilakukan terkait sistem kendali temperatur dengan Autonic TKS 4 dan T4RN dan pengambil data secara manual. Berdasarkan data yang terlihat pada tangkapan layar itu sendiri, itu tujuannya sendiri adalah untuk menganalisis dan membandingkan performa dari dua jenis strategi kontrol yang berbeda, on-off dan PID, dalam mengendalikan variabel proses atau suhu menggunakan pengontrol suhu industri atau Autonex TK4SN, di mana kita mencobanya di DIQ Master. Nah, dari tujuan umumnya itu sendiri adalah untuk memahami prinsip kerja pengontrol suhu atau Autonex TK4S dan T4RN. Kita sendiri bisa memahami fungsi, konfigurasi, dan cara kerja dasar dari perangkat keras pengontrol suhu industri. Lalu kita bisa menguasai pengambilan data manual, melatih keterampilan dalam mengamati, mencatat,
dan mengolah data respons sistem atau suhu terhadap waktu secara manual untuk menganalisis selanjutnya. Lalu kita bisa menganalisis respons sistem dengan mendapatkan data yang aktual atau respon transient dan keadaan tuna dari sistem pemanasan yang dikendalikan. Itu teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya ya. Itu kita kan menggunakan yang namanya temperature controller Autonic tipe TK4S yang dimana itu terhubung ke laptop melalui komunikasi serial dengan menggunakan protokol Modbus RTU. Nah, di sini kita menggunakan perangkat lunak resmi dari DIQ Master sebagai antarmuka Human Machine Interface atau HMI, di mana ini sebagai pemantauan, di mana kita akan memantau data dan mengubah parameter secara real time. Nah, seperti yang bisa kalian lihat ya, pada panel kiri bawah aplikasi My System, perangkatnya itu terdeteksi pada port COM9 dengan status connected. Nah, ini menunjukkan bahwa komunikasi data antara PC dan controller berjalan dengan lancar, memungkinkan kita untuk melakukan pengaturan parameter tanpa menyentuh tombol fisik pada unit. Nah, di jendela utama DIQ Space, kita dapat melihat nih grafik garis trend atau bisa dibilang trend graph yang mempresentasikan kondisi sistem pemanas saat ini. Di mana garis hijaunya itu menunjukkan suhu aktual yang terbaca oleh sensor saat ini. Kalau garis biru muda ini itu adalah target suhu yang kita inginkan. Dalam percobaan kita kali ini, SV-nya itu diset pada nilai 50 derajat. Nah, garis merah muda ini yang agak ketipping ini menunjukkan status keluaran daya ke pemanas atau heater, di mana grafiknya yang berbentuknya ini pulsa yang sedikit rapat-rapat ya. Gitu. Lalu pada bagian ini juga menandakan bahwa sistem itu sedang bekerja dalam mode PID, di mana controller mengatur durasi on-off untuk menjaga suhu tetap stabil, bukan sekedar on-off biasa. Nah, fokus utama kita itu dari pengambilan data, sebagaimana kita mencari nilai dari parameter PID-nya yang paling optimal untuk apa? Untuk suhunya itu dapat mencapai target dengan cepat tanpa terjadi lonjakan yang berlebihan. Jadi gimana caranya kita bisa mencari nilai yang sesuai agar nanti garis hijaunya ini mencapai target, di mana targetnya itu dari garis biru ini ya, dengan pas gitu, tanpa terjadinya lonjakan atau overshoot yang berlebihan. Nah, pada panel ini sebelah kanan properti itu ya, bagian properti. Nah, itu teman-teman bisa melihat kita melakukan perubahan parameter secara live berdasarkan gambar-gambar yang kita ambil ini ya. Teman-teman lihat. Nah, pengaturan proporsional band-nya atau P-nya, kita memvariasikan nilai heating proportional band-nya itu pada salah satu percobaan, di mana nilai P-nya itu diset cukup besar, misalnya 50 derajat, yang dimana dia membuat respon pemanas lebih lembut, namun mungkin lebih lambat lah ya mencapai targetnya. Nah, pada percobaan lain juga, nilai P-nya itu diperkecil nih, jadi 15. Coba kita ubah setnya itu ke bagian 15. Nah, yang ini nih. 15 derajat. Untuk membuat respon sistemnya itu lebih agresif dan cepat mendekati set point. Nah, jadi secara harfiahnya ya, semakin kecil nilai P band-nya, itu semakin besar penguatan atau gain controllernya, yang berarti outputnya itu bakal bereaksi lebih kuat terhadap error kecil. Lalu pada pengaturan integral time-nya, nah, nilai heating integral time itu diubah-ubah mulai dari 15 detik sampai 58 detik. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Itu kita adanya perubahan. Ini ada banyak 25 detik. Ada yang berbeda-beda juga, ada yang 5 itu. Dimana perubahan ini digunakan untuk menghilangkan offset atau selisih menetap antara suhu aktual dan targetnya. Lalu pada settingan derivatifnya, di mana teman-teman bisa melihat ya, di sini itu tertulis bahwa pengaturan derivatifnya itu sudah kita sesuaikan juga, di mana perubahannya itu agar tidak terjadi lonjakan yang berlebih. Itu gunanya derivatif.
Kemudian dari grafik yang sudah kita rekam ini, kita tuh bisa melihat evolusi respon sistemnya, di mana pada tahap awal grafiknya itu menanjak, garis merah muda atau output itu berada pada posisi on atau penuh untuk memanaskan sistem secepat mungkin. Saat suhunya itu mendekati 50 derajat, sinyal outputnya itu mulai berdenyut atau switching on off cepat. Nah, ini tuh adalah tanda bahwa algoritma PID-nya itu bekerja membatasi daya agar suhu tidak bablas melebihi 50 derajat gitu. Jadi kita itu bisa ngelihat lah ya pada beberapa gambar ini, kalau garis hijaunya itu mulai melandai dan bergerak stabil, dan dia itu bahasanya berimpit dengan garisnya biru. Jadi dia benar-benar sesuai dengan posisi garis birunya ini menetap di 50 derajat. Itu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Oke, halo teman-teman. Kali ini kita masuk ke bagian datasheet dari Autonix TK Series. Di mana dari dokumen ini itu sebagai isinya ada banyak ya. Di mana dokumen ini berguna sebagai lembar data teknis untuk TK Series. Nah, di mana TK Series itu sendiri sebagai pengontrol suhu atau temperature controller tipe PID yang berkinerja tinggi buatan Autonix. Nah, keunggulan utama seri ini adalah siklus sampling yang sangat cepat, itu sekitaran 50 ms dengan akurasi tampilan kurang lebih 0,3%, yang dimana itu diklaim 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan model sebelumnya. Dan alat ini itu dirancang dengan layar LED yang cerah dan besar untuk meningkatkan visibilitas. Nah, fitur dan kemampuan teknis TK Series ini mendukung multi input. Artinya, alat ini tuh kompatibel dengan berbagai jenis sensor suhu, entah itu thermocouple tipe K, J, E, atau T, dan lain sebagainya. Bisa juga sebagai RTD, dan serta input analog berupa tegangan atau arus untuk metode kontrol. Nah, perangkat ini mampu melakukan kontrol PID standar, kontrol pemanasan dan pendinginan, healing dan cooling, serta kontrol on-off. Di sini teman-teman bisa melihat ya, ini ada bagian perintah informasinya, dimana dari seri TK4S itu dari masing-masing, misalkan yang air ini dia sebagai kontrol output. Lalu di sini juga ada ini sebagai relay outputnya, dimana dia tergolong 24 dan 50 hingga 60 Hz. Lalu di bagian bawahnya ada spesifikasi dari masing-masing seri dari TK4 ini. Nah, varian dan dimensi dokumen ini benar-benar merinci lah berbagai ukuran fisik unit yang tersedia untuk kemudian kita bisa menyesuaikan kebutuhan dari yang kita butuhkan. Mulai dari tipe TK4N atau TK4S hingga ukuran besar dari yang lainnya. Nah, desain fisiknya itu dibuat ringkas dengan kedalaman yang dikurangi mungkin sekitar 28% dibandingkan model lama untuk menghemat ruang panel. Dokumen ini juga menyajikan koneksi dan komunikasi dengan terminal wiring yang dimana spesifik banget lah untuk setiap model, dimana itu benar-benar berguna untuk memastikan pemasangan kabel daya, bisa sensor, dan output control yang dimana dilakukan dengan benar. Selain itu, TK Series itu juga ngedukung banget nih komunikasi serial dari R545 dengan protokol Modbus RTU. Dan dia itu memungkinkan hingga 31 unit terhubung ke PC atau PLC untuk pemantauan jarak jauh. Di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini ada koneksi-koneksinya, bisa di TK4N, TK4S, TK4SP, dan lain sebagainya. Nah, ini model bentuknya, bentuk dimensinya seperti ini, sesuai dari video yang udah kita lihat tadi ya. Begini semua. Ini ada masing-masing deskripsi dari tiap-tiap unitnya. Ini dari yang pertama itu ada measured value-nya, ada set value-nya, unitnya. Ini bisa diperlihatkan keterangan entah itu derajat Celcius, Fahrenheit, atau bahkan persen. Lalu ada bagian manual control indikator dan multi SV indikator. Lalu di bagian 6 ini itu sebagai auto tuning indikator, dan yang ketujuh itu sebagai alarm output. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan lainnya.